Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua baik ya. Oke, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang memimpin doa silakan angkat tangannya. Silakan Dayu. Semuanya bersiap ya, yang rapi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dayu dipimpin doanya. Berdoa selesai ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau berpresensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Siti hadir. Hadir. Dayu hadir. Beni hadir. Leni hadir. Siska hadir. Oke, semua hadir ya. Baik. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangannya. Iya, silakan Siska. Iya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian bisa mengetahui kegiatan keagamaan di rumah. Selain itu, kalian juga dapat mengetahui perbedaan kegiatan keberagaman di rumah masing-masing. Lalu nanti kalian dapat mengetahui nilai pecahan 1/4 itu seperti apa. Semua mengerti ya? Baik. Sebelum masuk ke materi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat 1, yang seperti biasa, oke? 1, 2, 3. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa, yes. Diulangin ya, kurang semangat. Tepuk semangat 1. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa, yes. Semangat semua ya sekarang. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Coba sekarang kalian buka buku kalian pada halaman 34. Sudah? Baik. Nah, di situ ada teks dan juga gambar tentang belajar di rumah. Sekarang kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa Siti dan Ali melakukan kegiatan di rumah apa saja. Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangannya. Ada yang bisa menjawab? Apa yang dilakukan Siti dan Ali di rumah? Coba angkat tangannya. Yang bisa? Iya, silakan Dimas. Iya, betul sekali. Dalam teks tersebut, Siti dan Ali itu sholat berjamaah, mengaji, dan juga belajar. Nah, itu kegiatan Siti dan Ali di rumah. Nah, sekarang coba buka halaman selanjutnya. Di situ ada kegiatan keagamaan bersama keluarga. Nah, anak-anak, di Indonesia sendiri terdapat 6 agama atau kepercayaan yang diakui. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Buddha, yang keempat ada Katolik, yang kelima ada Hindu, dan yang keenam ada Konghucu. Nah, jadi ada 6 agama yang dipercaya di Indonesia. Nah, pada buku kalian tersebut terdapat kegiatan keagamaan bersama keluarga. Yang pertama, Siti mengaji bersama keluarga. Gambar yang kedua ada Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Gambar ketiga ada Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Gambar yang keempat ada Dayu beribadah bersama keluarga di pura.
Gambar kelima ada Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Kemudian gambar terakhir ada Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Nah, Ibu punya gambar nih. Ada tempat ibadah agama di Indonesia. Ada 5 tempat ibadah agama di Indonesia. Yang pertama ada wihara, ada kelenteng, ada masjid, ada gereja, dan juga yang terakhir ada pura. Nah, ini adalah tempat ibadah agama di Indonesia. Nah, agama di Indonesia itu kan ada 6 tuh ya. Nah, masing-masing memiliki karakteristiknya. Agama yang pertama, agama Islam, ibadahnya ada di mana? Ada di masjid, betul. Nah, kitab sucinya yaitu Al-Quran. Nah, terus salah satu contoh hari besarnya adalah apa yuk? Iya, Idul Fitri. Nah, itu termasuk dalam agama Islam ya. Kemudian ada Kristen. Kristen ibadahnya itu di gereja. Salah satu hari besarnya adalah hari Natal. Kitabnya adalah Alkitab. Nah, yang ketiga agama Katolik. Ibadahnya sama dengan Kristen yaitu di gereja. Salah satu hari besarnya juga sama dengan agama Kristen yaitu hari Natal. Kitabnya juga sama dengan agama Kristen yaitu Alkitab. Kemudian yang keempat ada Hindu. Hindu ibadahnya di pura. Salah satu hari besarnya adalah hari Nyepi. Kemudian kitabnya adalah kitab Weda. Yang kelima ada Buddha. Agama Buddha ibadahnya itu di wihara. Salah satu hari besarnya adalah hari Waisak. Kitabnya adalah Tripitaka. Dan yang terakhir ada Konghucu. Konghucu ibadahnya itu di kelenteng. Salah satu hari besarnya adalah hari Imlek. Kitabnya adalah Sujing. Nah, itu adalah 6 agama yang ada di Indonesia beserta penjelasannya. Sekarang coba dibuka lagi halaman 37. Semuanya sudah? Nah, di situ ada tugas. Berdasarkan gambar tadi yang kita baca, ada 6 gambar. Tulislah kegiatan keagamaan Siti dan teman-temannya. Nah, jadi tadi itu Siti sedang melakukan apa? Terus ada Beni, Edo, Dayu, Lani, dan Lina. Kalian tuliskan pada buku kalian masing-masing ya. Coba sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu. Silakan. Kalau misalkan ada yang tidak paham atau belum mengerti, bisa tanyakan langsung ke ibu ya. Baik, silakan. Nah, semua sudah mengerjakan dengan baik ya. Tadi ibu cek juga semua sudah bisa menuliskan kegiatan keagamaan Siti, Beno, dan teman-teman yang lain dengan baik dan benar. Sekarang coba ibu minta kalian menuliskan kegiatan kebersamaan kalian di rumah seperti apa, kegiatan bersama keluarga ya. Misalkan kalian melakukan sholat berjamaah bersama keluarga atau merayakan hari besar bersama keluarga dan yang lain-lain. Coba sekarang kalian tuliskan pada buku kalian masing-masing ya. Silakan. Nah, sekarang semua sudah selesai ya, sudah selesai menuliskan kegiatan kebersamaan keluarga di rumah. Sekarang coba ibu minta salah satu dari antara kalian maju ke depan untuk membacakan kegiatan apa saja yang kalian lakukan bersama keluarga di rumah. Ada yang mau maju? Coba angkat tangannya, ada yang mau maju? Iya? Silakan Rizka maju ke depan membacakan hasil kegiatan kebersamaan keluarga kamu di rumah seperti apa. Ayo silakan maju. Baik, itu dia tadi contoh kegiatan kebersamaan Siska bersama keluarganya di rumah. Nah, ada banyak sekali kegiatan kebersamaan keluarga di rumah.
Misalkan yang tadi Siska sebutkan yaitu beribadah bersama keluarga di rumah, terus berdoa bersama keluarga di rumah, terus merayakan hari besar bersama keluarga di rumah, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh kegiatan kebersamaan dalam keluarga dalam melaksanakan ibadah suatu agama masing-masing. Nah, dari semua itu, misalkan nih, ada teman kalian yang memiliki perbedaan kegiatan keagamaan di rumah. Bagaimana sikap kalian terhadap teman kalian tersebut? Kalau kalian memiliki teman yang berbeda agama, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian memusuhinya, tidak mau berteman dengannya, atau kalian mau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Tidak? Coba angkat tangannya lagi. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Fikri. Iya, betul sekali Fikri. Jadi, apabila kita memiliki teman yang memiliki perbedaan keagamaan dengan kita tidak boleh memusuhinya atau kita juga tidak boleh menjauhinya. Tapi kita harus tetap rukun walaupun berbeda agama. Selain itu, kita juga harus saling menghargai. Kemudian kita juga tidak boleh menjelek-jelekkan keagamaan dia, jadi kita harus saling menghargai ya. Toleransinya juga kita harus. Nah, selain itu juga kita harus memberikan kesempatan pada teman kita jika mau melakukan kegiatan beribadah. Kita tidak boleh menghalang-halanginya ya. Jadi itu adalah contoh sikap yang harus kita lakukan untuk selalu menjaga kerukunan walaupun berbeda agama. Semuanya mengerti ya? Baik. Nah, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, kita tepuk semangat terlebih dahulu agar lebih semangat ya. Oke? Semuanya siap? Tepuk semangat. Semangat. Nah, kurang semangat kan semuanya? Diulang satu kali lagi ya biar semangat. Oke? Tepuk semangat. 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 Nah, sudah semangat semua nih. Sudah melek semua, nggak ada yang ngantuk. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tidak tentang dongeng yang berjudul Kecerdikan Membawakan Kebaikan? Dongeng tentang tikus dan ular pasir. Ada yang masih ingat? Ya, dongeng tersebut kita pelajari pada pelajaran sebelumnya ya. Sekarang Ibu akan menceritakan kembali dongeng tersebut secara singkat. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak berniat memangsanya. Pada suatu hari, ketika tikus sedang tertidur di sarangnya, ular mengendap-endap ingin memangsanya. Ketika ular akan memakannya, tikus berkata bahwa jika ular memangsanya, maka ular tidak akan mempunyai teman yang diajak mencari makan lagi. Ular berpikir bahwa perkataan tikus benar, bahwa ia akan mati karena hidup sendiri dan tidak mempunyai teman yang diajaknya mencari makan. Ular kemudian meminta maaf dan mereka mencari makan bersama-sama. Nah, dari teks dongeng tersebut dapat disimpulkan bahwa tikus memiliki karakter yang cerdik. Karena apa? Karena dia bisa mencari alasan yang bagus, yang tepat untuk ular agar ular tidak bisa memakannya. Nah, anak-anak, coba sekarang buka buku kalian pada halaman 39. Di situ terdapat bacaan dan juga gambar. Bacaannya yaitu, setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Seperti ini ya contohnya. Satu kue ibu potong menjadi 4 bagian yang sama besar.
1, 2, 3, 4. Masing-masing bagian memiliki ukuran yang sama besar dengan bagian yang lain. Jadi tidak ada yang lebih besar, lebih kecil, tidak ada. Jadi semua sama. Nah, satu bagian ini dinamakan pecahan 1/4. Karena apa? Karena ini sama besar dengan bagian yang lain. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang 1/2 atau 1/3. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan 1/4. Yang perlu kalian ketahui, jika ingin mendapatkan pecahan 1/4 sebuah benda yang dipotong, maka benda itu harus dipotong menjadi 4 bagian. Jika kalian memotong menjadi 2 bagian, misalkan 2 bagian, itu maka hasilnya 1/2 atau setengah. Jika kalian memotong 3 bagian, maka hasilnya 1/3 atau 1/3. Nah, jadi jika kalian ingin mendapatkan hasil 1/4, maka kalian harus memotong benda tersebut menjadi 4 bagian. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan pada halaman 40. Nah, di situ ada gambar martabak. Seperti ini ya, coba perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Di sini ada 4 potong martabak. Sekarang ini mau tanya, 4 bagian ini termasuk dalam pecahan 1/4 tidak? Iya, tidak. Karena apa? Karena masing-masing bagian ini tidak sama besar. Ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Jadi tidak termasuk ke dalam pecahan 1/4. Termasuk ini ya. Ini termasuk karena bagiannya itu sama besar. Jika seperti ini bukan termasuk pecahan 1/4. Semua mengerti ya? Nah, sekarang coba kalian buka pada halaman 41. Di situ terdapat soal. Yang pertama, Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah titik-titik bagian. Berapa bagian coba? Siti memotong menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing bagian itu sama besar. Berarti itu termasuk ke dalam pecahan 1/4. Oke. Sekarang nomor 2. Siti memiliki sebuah kue lapis. Dia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, dibagi berapa bagian? Jika ingin mendapatkan 1/4 bagian, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Karena kalau dibagi menjadi 2 bagian itu nanti hasilnya 1/2. Nah, kalau dibagi menjadi 3 bagian menjadi 1/3. Jadi yang benar adalah Siti membagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, sekarang nomor 3. Perhatikan gambar kertas berikut. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Nah, di situ terdapat 4 kertas yang memiliki warna yang berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Nah, yang ditanyakan, luas warna biru adalah titik-titik bagian. Luas warna merah titik-titik bagian. Luas warna hijau berapa bagian, dan juga luas warna kuning berapa bagian. Nah, ada 4 kertas yang memiliki luas yang sama. Tadi apa? Jika memiliki besar yang sama, luas yang sama, berarti itu nilainya 1/4. Jadi masing-masing luas kertas tersebut yaitu 1/4 bagian. Nah, sekarang nomor 4 ya. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian ia mengguntingnya lagi sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping. Gambarnya ibu contohkan seperti ini. Ini ada pizza, kemudian dipotong seperti ini. Nah, bagian yang dipotong ini memiliki nilai berapa? 1/4 atau 1/3 atau 1/2? Ada yang bisa tahu? Iya, 1/4 bagian. Karena apa? Karena jika sisa pizza ini dipotong kembali, ini akan membuahkan menjadi 3 bagian. Nah, itu sama saja seperti ini ya, 4 bagian. Cuman ini yang dipotong hanya 1 bagian.
Jadi, satu bagian ini bernilai 1/4. Kemudian, selanjutnya, arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut. Sekarang coba kalian arsir gambar tersebut satu bagian saja yang bernilai 1/4. Coba sekarang kerjakan nomor 1 sampai nomor 6 ya. Silakan. Nah, semua sudah mengerjakan soalnya ya. Oke, sekarang dikarenakan waktu sudah habis, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, materi apa saja sih yang tadi kita bahas? Ada apa saja? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Dimas. Ya, betul sekali. Tadi kita membahas tentang pecahan 1/4, kemudian ada kebersamaan keluarga, kegiatan kebersamaan keluarga di rumah, kemudian ada sikap-sikap menghargai perbedaan keagamaan. Nah, itu materi yang kita bahas tadi. Untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kegiatan kebersamaan di sekolah. Nah, sekarang coba dipimpin doanya. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan Dimas. Yuk, semuanya siap ya. Silakan Dimas dipimpin doanya. Berdoa selesai. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.